Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Sebikul Khairi 19046131. Itu NIM saya. Nah, saya merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Padang, dengan jurusan Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan suatu materi tentang akar-akar demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu mata kuliah sejarah peminatan dengan kelas 11 sekolah menengah atas atau sederajatnya. Nah, materinya itu pertama tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Nah, demokrasi sendiri merupakan bentuk dari pemerintahan yang mana warga negaranya memiliki hak yang sama, pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi mengizinkan atau memberi izin warga negaranya berpartisipasi, baik itu secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan ataupun pembuatan hukum. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu apakah unjuk rasa termasuk dalam demokrasi. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan ya, yang mana demokrasi itu di masa sekarang cukup marak, atau demonstrasi atau unjuk rasa itu cukup bebas di Indonesia di masa setelah reformasi. Nah, sebelum itu kita lebih memperdalam materi pada definisi ataupun tentang demokrasi tersebut dengan video berikut ini. Demokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat sehingga dapat disebut sebagai demokrasi perwakilan. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota masa Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur mayoritas. Berdasarkan Undang-Undang 1945, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan, kehidupan yang demokratis telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan dan perserikatan pada masa pergerakan. Pada masa kolonial Belanda, praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang pemerintahan baru diterapkan secara terbatas pada tahun 1918 dengan dibentuknya Volkskrant. Wewenang dalam Volkskrant sangat terbatas. Keanggotaan Volkskrant pun didasarkan pada penunjukan gubernur jenderal, bukan atas pilihan rakyat. Keanggotaan Volkskrant banyak didominasi oleh wakil-wakil dari bangsa Eropa, walaupun penduduk pribumi juga dilibatkan. Pada 15 Juli 1936 diajukan sebuah petisi yang dinamakan Petisi Sutarjo, yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia, namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Dalam Volkskrant sendiri, praktek demokrasi yang dikembangkan oleh Sutarjo, Muhammad Tamrin, dan kawan-kawan mampu mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia menjelang Nah, itu sedikit video tentang demokrasi ya. Ada definisi demokrasi dari Abraham Lincoln, dan ada organisasi pertama yang dalam pergerakan di Indonesia, yaitu organisasi Volkskrant. Walaupun organisasi ini
berada di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun dalam organisasi ini ada juga anggota-anggota dari organisasi tersebut warga pribumi, walaupun didominasikan oleh para pemerintah-pemerintah dari Belanda. Nah, kita lanjut saja pada demokrasi yang akar-akar demokrasi, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama yaitu periode demokrasi yang setelah kemerdekaan, yaitu periode demokrasi liberal yang terjadi dari masa tahun 1945 sampai 1959. Nah, masa demokrasi liberal ini merupakan zaman pemerintahan yang penuh dengan banyak partai. Nah, banyaknya partai tersebut menjadi salah satu dari masalah ataupun kendala dalam kabinet ataupun pemerintahan yang memegang kekuasaan negara pada periode ini. Nah, karena di periode ini alasannya yaitu partai politik tersebut saling bersaing dalam memegang kekuasaan negara. Nah, di tahun 1950 Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yang merupakan Undang-Undang Dasar yang diterbitkan tahun 1950. Isi dari Undang-Undang Dasar sementara tersebut ialah pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki sifat parlementer, yang mana kabinet yang memerintah bertanggung jawab dalam parlemennya. Maka dari itu jatuh bangunnya pemerintahan dilihat dari anggota parlemennya. Selanjutnya kita masuk pada demokrasi terpimpin, yang mana demokrasi terpimpin ini terjadi atau periodenya dari 1959 sampai 1965. Nah, adanya demokrasi terpimpin ini menurut Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia, mengatakan bahwa ini merupakan suatu solusi dari kegagalan demokrasi liberal yang terjadi di tahun 1950. Hal tersebut terbukti dari demokrasi liberal sendiri yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga tuntutan bahkan dukungan dari masyarakat di awal tahun 1959 untuk mengembalikan undang-undang yang 1950 yang sudah diatur pada atau diterapkan di tahun 95 tersebut untuk mengembalikan undang-undang ke 1945. Nah, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang terjadi pada 5 Juli 1959. Bahkan dekret ini disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dari dekret ini ialah dihapuskannya atau tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara UUD 1950 dan mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atas tuntutan-tuntutan dari banyak masyarakat. Nah, selanjutnya ialah dibubarkannya konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya yaitu periode demokrasi di era Orde Baru, yang mana periode ini berlangsung selama 32 tahun dari 1965 sampai 1998. Nah, demokrasi ini diawali dengan meletusnya peristiwa di tahun 1965 yang membuat kacaunya kondisi politik. Saling menuduh antara PKI dan TNI yang saling menjatuhkan untuk mencari siapa dalang dari peristiwa gerakan 30 September yang banyak memakan korban. Nah, adanya gejolak yang dilakukan oleh PKI menjadi suatu keresahan bagi pemerintahan. Nah, maka dari itu pemerintah pun berinisiatif untuk mendesak kekuatan dari PKI dan akhirnya PKI itu dihancurkan. Di masa 6 Juli
6 Juni 1968, Soeharto menjadi presiden dengan susunan kabinet pembangunannya. Nah, kabinet ini menetapkan satu MPRS dengan sebutan Pancakrida. Nah, selanjutnya yaitu masa atau periode demokrasi di era reformasi yang merupakan transisi dari Orde Baru ke masa reformasi sampai sekarang, yaitu dipimpin oleh wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintahan di masa transisi atau peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, langkah-langkah tersebut ialah reformasi konstitusional yang merupakan menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, serta dasar dan perangkat legal sistem dari politik. Selanjutnya reformasi kelembagaan yang mana berkaitan dengan pengembangan serta pemberdayaan dari lembaga politik. Adanya pengembangan kultur ataupun budaya politik yang tentunya lebih demokratis. Nah, demokrasi ada pengertiannya. Jadi kesimpulannya, ada demokrasi itu sebenarnya cukup banyak ya. Ya, demokrasi langsung, perwakilan, parlementer, presidensial, liberal, rakyat, Pancasila, dan demokrasi tersebut ada di sebagian di Indonesia dan ada juga dan tidak ada juga yang tidak diberlakukan di Indonesia. Sekian dari video saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.